Bawaslu hadir untuk memastikan pemilu berjalan adil. Laporkan kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu melalui formulir pencegahan online kami yang mudah diakses. Form Cegah Online merupakan aplikasi untuk melaporkan kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh jajaran pengawas di seluruh tingkatan baik RI, provinsi, kabupaten kota sampai jajaran pengawas pemilu seperti Panwaslu kecamatan. Langkah pertama, buka situs form-pencegahan.bawaslu.go.id melalui browser di laptop atau ponsel Anda. Pastikan koneksi internet stabil agar proses pengisian berjalan dengan lancar. Setelah halaman terbuka, silahkan login, masukkan username dan password. Kemudian isi captcha, klik remember lalu klik CNI. Setelah masuk ke halaman utama, kemudian klik form pencegahan, klik input form pencegahan, klik tambah form pencegahan, kemudian muncul halaman form pencegahan yang harus kita diisi. Isi semua kolom yang ada bintang merah ya. Pada kolom divisi sesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Jika kegiatannya berupa sosialisasi atau imbauan, pilih divisi pencegahan. Jika kegiatannya berupa menerima, memediasi, memutus, memonitor pelaksanaan putusan, pilih divisi penyelesaian sengketa. Jika kegiatannya berupa penerimaan laporan dan temuan, kajian dan pengkategorian dugaan pelanggaran, kita pilih divisi penanganan pelanggaran. Jika kegiatan berupa manajemen SDM, pengembangan kapasitas, pilih divisi SDM dan organisasi. Jika kegiatan berupa publikasi atau media sosial, pilih divisi humas. Jika kegiatannya berupa penyusunan kajian hukum, pelaporan hukum, pilih divisi hukum. Kemudian tuliskan nama pelaksana tugas, misal Anita Rosianti. Kemudian kita isi jabatan pelaksana tugas, misal staf pengawasan Bawaslu Kabupaten Kendal. Kemudian isi nomor surat perintah tugas jika ada. Jika tidak ada, ditulis strip. Kemudian bubuhi tanda tangan pada kolom yang sudah disediakan. Sahabat Bawaslu, kita lanjut di bagian Romawi 2 pada kegiatan pencegahan. Klik tahapan pada kolom tahapan, kemudian pilih tahapan pencegahan sesuai kegiatan, misalnya tahapan pemilu yang berlangsung ataupun non-tahapan. Untuk non-event, jika tidak ada tahapan pemilu berlangsung. Untuk bentuk pencegahan, sesuaikan dengan 7 bentuk pencegahan. Pertama, misal identifikasi kerawanan, mengenali potensi pelanggaran, deteksi titik rawan, dan indikasi awal pelanggaran. Contohnya memetakan wilayah TPS yang rawan politik uang. Kedua, publikasi. Upaya menyampaikan informasi pencegahan ke publik secara terbuka. Contoh publikasi konten edukasi di media sosial. Ketiga, naskah dinas. Dokumen resmi dalam bentuk tertulis kearsipan yang dikeluarkan Bawaslu untuk mencegah potensi pelanggaran. Misalnya, surat edaran tentang netralitas ASN. Keempat, kerjasama. Kegiatan yang melibatkan lintas stakeholder, koordinasi dengan KPU terkait penertiban alat peraga. Kelima, partisipasi masyarakat. Dalam hal ini melibatkan masyarakat dengan mengajak komunitas pemuda berperan aktif menjadi mata dan telinga dalam pencegahan. Misalnya pada kegiatan pemantauan kampanye membentuk gerakan Ayo Lapor Politik Uang. Keenam, pendidikan. Memberikan edukasi, pengetahuan terkait kepemiluan, agar masyarakat melek pengawasan. Misal mengikuti pelatihan pendidikan partisipatif, pelatihan relawan pemilu, seminar, menjadi pemilih cerdas, kelas literasi kepemiluan untuk pemilih pemula ataupun lainnya. 7. Kegiatan lainnya. Kegiatan di lapangan yang tidak masuk 6 kategori di atas tetapi tetap relevan dengan tugas pengawasan. Misalnya gelar budaya, mengikuti lomba video, pemilu bersih tanpa politik uang. Setelah itu, pilih jenis kegiatan pencegahan yang akan dilaporkan disesuaikan dengan kegiatannya, seperti 1. Audiensi. Bertemu langsung dengan pihak tertentu untuk menyampaikan pesan pencegahan, misalnya dengan KPU. 2. Rapat koordinasi. Forum formal untuk menyamakan langkah antar lembaga dalam pencegahan pelanggaran. Misalnya rapat koordinasi pencegahan politik uang dengan Polres dan KPU. 3. Pengawasan langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan di tingkat bawah. Misalnya Bawaslu Kabupaten Kendal melakukan supervisi dengan Panwaskam Patebon. 4. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau mahasiswa menjadi pengawas partisipatif. 5. Forum warga pengawasan partisipatif. Mendorong masyarakat berdialog dan menyampaikan isu-isu kerawanan pemilu di lingkungannya. 6. Pojok pengawasan. Menyediakan ruang edukatif di sekolah, kampus, atau kantor publik. 7. Perjanjian kerjasama. Kesepakatan formal antara Bawaslu dan instansi lain. 8. Kampung pengawasan partisipatif.
program berbasis desa kelurahan yang dijadikan model pencegahan dan edukasi masyarakat. Pada kesempatan ini dicontohkan kegiatan pencegahan berupa publikasi. Di masa non-tahapan, upaya pencegahan difokuskan pada edukasi masyarakat melalui publikasi informasi pengawasan di media sosial. Sehingga pada kolom tujuan sesuaikan dengan bentuk pencegahan yang kita pilih. Misalnya memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan berpartisipasi dalam proses pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih. Kemudian pada kolom sasaran kita isi dengan penyelenggara pemilu, instansi pemerintah, masyarakat. Selanjutnya isi tanggal kegiatan misalnya tanggal 17 September 2025. Kemudian pada kolom provinsi kita isi Jawa Tengah, karena Kabupaten Kendal berada di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pada kolom kabupaten kita isi dengan Kendal. Pada kolom tempat kita isi dengan tempat kejadian kegiatan, misal kita isi dengan kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal. Kemudian unggah bukti kegiatan, pilih file bisa berupa dokumen, dokumentasi, atau berita kegiatan. Pastikan gambar jelas dan ukuran file maksimal 3 MB. Jika file terlalu besar, cantumkan tautan link Google Drive kegiatan yang dilakukan pada kolom repositori. Sahabat Bawaslu, di bagian uraian singkat kegiatan pencegahan, tuliskan laporan secara ringkas dan jelas. Misalnya, Bawaslu Kabupaten Kendal melakukan publikasi pengawasan melekat terhadap kegiatan koklit terbatas oleh KPU Kendal dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Kegiatan ini menyasar pemilih lanjut usia di Kecamatan Boja, termasuk 3 pemilih berusia di atas 100 tahun, untuk memastikan kebenaran identitas dan keberadaan pemilih sesuai peraturan. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Sahabat Bawaslu, pada bagian tindak lanjut, isi dengan rencana pasca kegiatan seperti monitoring, imbauan lanjutan, atau laporan ke Bawaslu RI. Jika tidak ada, tulis tanda strip A. Jika semua kolom sudah diisi, periksa kembali datanya. Bila sudah benar, klik tombol simpan. Tunggu sebentar hingga muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Artinya kegiatan Anda sudah resmi tercatat dalam sistem Bawaslu. Kita juga bisa melihat kembali form pencegahan online dengan klik view. Data kegiatan otomatis terekam di dashboard dan kita juga bisa melihat report dari form cegah online pada menu grafik, kemudian pilih event yang akan dicek. Kemudian kita pilih tahapan yang tulis tanggal mulai dan tanggal selesai. Pilih divisi apa yang ingin dicek, pilih wilayah, sesuai pilihan yang akan dicek statistiknya, kemudian klik tampilkan, maka akan terlihat statistik kegiatan pencegahan. Terima kasih telah menyaksikan. Semangat selalu jaga kesehatan, kita awasi bersama Pemilu 2029. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.